sekitar abad yang ke-8 dan ke-9 kita akan mencari mana sih titik lokasinya Candi Keblak itu, karena perkampungan ini juga disebut Candi Keblak, tetapi banyak orang yang tidak tahu sebenarnya titiknya ada di mana. Mari kita cari. Ya. Yang pertama, teman-teman semua ya, ini adalah struktur batu candi dari batu andesit. Ya, ini struktur batu candi dari batu andesit, termasuk ini juga, ya, termasuk ini juga, ya. Oke. Batu candi. Kita akan bergeser sedikit, di mana menguatkan bahwa ini adalah lokasi dari Candi Keblak. Dari beberapa teman-teman arkeolog meyakini bahwa ini merupakan satu lokasi dengan Candi Marangan yang ada di sana. Ini karena di dusun Marangan itu juga banyak sekali struktur-struktur batu candi yang ditemukan. Ini ya. Ini ukurannya besar-besar ya. Oh, iya. Ini ukurannya besar-besar ya. Batu-batu candi ini ya. Asli. Ini ya. Dan terguling. Ya. Kemudian kita bergeser sedikit saja. Coba teman-teman lihat ya. Masya Allah. Ini gaya-gaya gaya-gaya Mataram kuno ya, abad ke-8 dan 9. Memang batu-batu andesit semua. Ya. Kita akan bergeser lagi ke semacam kayak batu dolmen ya, meja batu yang masih ada di tanah. Ya maaf ini agak. Juga ini Pak, ini. Ya. Loh. Tuh, dibuat pancian apa namanya? Mencuci ya. Oke, ya. Ayo. Jadi ini kampung berdiri di atas candi nih. Ini juga batu candi yang berubah fungsi menjadi lesung ya. Ya. Ini batu candi yang berubah fungsi menjadi lesung. Lesung. Ya. Untuk menumbuk padi, palawija dan sebagainya. Ini batu candi juga. Ya. Batu candi ya. Ini besar ini. Ini juga. Dan mungkin ini tumpukan ini batu candi. Udah berubah fungsi juga jadi lumpang. Oke ya. Dan ini di bawah ini juga batu-batu. Iya, seandainya ini dibuka, iya. Ini batu ya. Batu candi. Kita menuju ke ikonnya yang ada di Candi Keblak itu apa, gitu ya. Memang lokasinya seperti ini ya. Harap dimaklumi ya teman-teman ya. Ya memang seperti ini keadaannya Pak. Rumahnya aja di atas candi nih. Di atas candi. Tuh. Permisi. Agak ada penghalangnya ya, maaf ya. Ya mungkin untuk pagar hewan ya biar nggak masuk. Ya. Nah, teman-teman harap hati-hati ya, karena ini sering di sini ada ular ya, ular kobra ya. Ya. Teman-teman, saudara-saudara semua, ini adalah yoni, ya. Kalau teman-teman semua mendekat, ini gaya-gaya dari Mataram kuno juga ya. Monggo di Persani bisa didekat. Kobranya Pak itu. Ya memang saya sudah berapa kali ke sini ya. Iya. Ya, tapi ini sudah dibersihkan. Mudah-mudahan nggak ada. Dulu waktu saya pertama kali di sini masih rimbun-rimbunan, ular kobranya itu mengitari ini, yoni ini. Dan besar juga Pak ya? Ya segini lah. Gini. King sudah itu. Di sini. Dan masuknya di sini gitu ya. Makanya ini sudah bersyukur kita karena sudah bersih. Iya.
Dan di sekitar sini masih banyak batu-batu candinya, Mas. Ini Wah, ini. Wah, Ini juga. ini. Dan di bawah ini semuanya batu candi, Mas. Di bawah yang Kalau kita mau injak ini, dibongkar, Pak, ya? ya ini. Ini batu candi semua, Mas. Ini. Mau batu candi, Mas. Iya. Banyak. Dan bisa jadi sebagian sudah jadi fondasi rumah ya. Ya. Jadi inilah lokasi dari batu candi. Ya, itu bukan. Ada yang di sana pinggir jalan itu nanti ada batu juga, tumpuk batu candi. Yang intinya begini ya teman-teman. Berjalannya waktu, sejarah nenek moyang itu ada yang terawat dan tidak terawat. Tetapi kita sebagai generasi penerusnya jangan sampai kehilangan jejak. Salah satunya mendokumentasikan dengan melalui media YouTube channel saudara-saudara semuanya. Keterlibatan ini adalah menjadi jejak digital. Karena ini nanti 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, sejarah itu ternyata jejak digitalnya ada. Dan barangnya ada. Itu besar ya, itu besar. Itu udah berapa kali dicoba untuk diambil di Bisa ya, Pak. sementara masyarakat menyampaikan memang belum mau dipindah gitu ya. Karena kalau mau digali ke bawah ya itu tadi batu-batu yang besar-besar itu masih ada di bawah ini. Lihat sekali sekeliling ini kan udah menjadi perkampungan ini ya. Nah, ini kan udah jadi perkampungan semua ini. Nah, ya kan? Gitu. Nah, di sini banyak ya, masih banyak di sini. Batu-batu candi yang ada di sini. Ini di pinggir jalan ya. Ini Pak ya. Ya, ini Dari juga- tengah ditaruh pinggir ya. ya, ini kan juga batu candi. Ini betul. batu candi di pinggir-pinggir jalan ya. Ini bukan. Ini juga batu candi ya. Ini ada. candi nih. Nyelempit batu ini. Candi. Ini Oh, nyelempit. batu candi ini. Ini ya. Dan memang di bawah ini kalau misalnya nggak lama-lama paling hanya setengah meter atau 1 meter lah, itu juga batu candi itu bawah pohon itu. Oh, Bawah iya, itu. iya, iya. Kayak Oh, tersembunyi-sembunyi itu. semak-semak itu. Iya. Dan di belakang-belakang sana, samping-samping masjid sana juga masih ada ya teman-teman. Ini kemana? Teman-teman semuanya, saudara-saudara semua di mana saja berada, mari kita sebagai generasi penerusnya memiliki greget. Greget itu salah satunya ya bagaimana kita melestarikan itu dengan kemampuan kita, dengan hobi kita masing-masing. Salah satunya ya seperti ini. Candi Keblak, Candi Marangan, kemudian Candi Tinjon yang sekarang baru diekskavasi, Candi Banyu Nibo, Pegunungan Sewa Plateu, semuanya ini ada lokasi dari Mataram kuno atau Mamrati atau Poh Pitu, kerajaan-kerajaan itu. Nah ini salah satunya bukti-bukti bagaimana peradaban itu sudah berganti ya. Nenek moyang kita sudah membuat semua candi-candi, tempat-tempat suci gitu. Ya karena memang berjalannya waktu ya kita hanya bisa menyaksikan yang berserak. Tapi kita bersyukur bahwa ini masih kita saksikan. Masih kita saksikan sebagai pesan bahwa peradaban kita pun yang akan datang itu juga bagaimana generasi yang akan datang gantian menyaksikan peradaban kita di era abad yang ke-21 ini atau milenium atau milenial ini. Nah ini kan zaman dulu ini. Sekitar abad yang ke-89 kan sekitar tahun 900-an toh. 800 900 kan masih ada
Dan kalau nanti bisa diperhatikan bagaimana presisi sebuah yoni, bagaimana membuat ukiran atau reliefnya, kekerasan batunya, pemilihan batunya dan sebagainya, ini kan sangat luar biasa. Dan ini gaya-gaya Mataram kuno kan batu andesit semua, besar-besar ukurannya. Jadi demikian, mudah-mudahan dengan kita berada di sini, berada di koordinat sini, menyampaikan kepada seluruh keluarga besar Nusantara bahwa Candi Geblak itu adanya berada di Gumuk atau di Dusun Marangan, gitu. Tempatnya ada di sini. Desa apa Pak? Desa apa? Di sini masuknya Desa Bokoharjo kalau tidak salah ya. Kecamatannya Prambanan. Prambanan. Sleman, Yogyakarta. Oke. Masuknya kecamatan, karena kalau desanya sudah beda dengan yang di Pegunungan Siwa. Pegunungan Siwa itu pure full desa Sambirjo. Kalau di sini sudah ada Bokoharjo, kemudian di sebelah sana itu Ngasem dan sebagainya ya. Sahabat Nusantara di mana saja, mari kita sama-sama sebagai generasi penerus ada remah-remah ya, pecahan-pecahan atau serpian-serpian kebudayaan dari leluhur kita. Selagi masih ada, selagi masih bisa kita temukan, mari kita rawat, mari kita lestarikan apapun bentuknya. Memang kita menghadapi berbagai kendala ya, mungkin biaya negara bagaimana sangat terbatas mungkin untuk bagaimana menyelamatkan warisan-warisan dari leluhur kita. Kalau di seputaran ini masih banyak, jadi mungkin kita eksplor satu hari itu mungkin kurang ya kalau untuk mencari jejak-jejak dari peradaban leluhur kita era Mataram kuno. Dari Candi Geblak, saya mengucapkan banyak terima kasih ya, rekan-rekan semua sudah berkenan untuk mendokumentasikan